Salam saudara terkasih dalam Kristus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam menutup akhir pekan kita. Oleh karena itu sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Mazmur 97 ayat 10 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "O hamu akan makaholongi Tuhan, hagigihon hamu maha jahatan, dibain diundiho Tuhan dongolu di bangsona, di padua ia doharai sian kuasu nina, sopor saya, nasoha saya." Dan bahasa Indonesia, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan, dan yang memelihara nyawa, dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya, akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita bertanya kenapa ada kejahatan, salah satu dari penyebabnya adalah karena dia menjadi tidak terlepas daripada orang-orang yang jahat di sekitarnya. Kalau di dalam sebuah televisi dulu dikatakan bahwa kejahatan bukan oleh karena niat, namun oleh karena ada kesempatan. Saudara terkasih, kenapa dikatakan demikian? Karena memang sering orang melakukan kejahatan karena memang di sekitarnya ada orang-orang yang mencoba melakukan kejahatan, kemudian dia menjadi bersifat jahat karena terkontaminasi pikiran dan perasaannya oleh orang-orang yang di sekitarnya tersebut. Namun dalam firman Tuhan kali ini dikatakan, bencilah kejahatan. Membenci kejahatan berarti menjadikan posisi kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan, menjadikan posisi kita sebagai orang yang tidak kompromi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dengan membenci kejahatan, artinya kita menjadikan sebuah kebaikan sebagai sebuah pola kehidupan kita. Kemudian, ketika melakukan kebaikan-kebaikan, ternyata kita tidak menjadi dipengaruhi oleh orang-orang yang di sekitar kita, karena dikatakan dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya. Ketika kita melakukan kebaikan, nyawa kita akan dipeliharanya karena kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Dari mana kita dikasihi? Dari mana posisi kita sebagai orang yang dipelihara oleh Allah? Dikatakan dalam firman ini adalah ia melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Orang fasik adalah orang yang mengerti tentang firman namun tidak melakukannya. Orang yang mengasihi Allah, dia adalah orang yang melakukan firman dan memahami firman itu serta mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu saudara terkasih, firman ini membuat dua sisi. Melakukan kebaikan karena mengetahui kebaikan itu, dan itulah orang yang benar, yang baik. Namun yang kedua adalah orang fasik adalah orang yang tidak melakukan firman meskipun mengetahuinya. Yang dipelihara oleh Allah adalah, yang dikasihi oleh Allah adalah orang-orang yang melakukan firman dan mengerti akan firman itu. Dan kita akan dijaga agar tidak menjadi masuk kepada orang-orang yang fasik. Oleh karena itu saudara terkasih, orang yang selalu melakukan firman, dia akan membenci sebuah tindakan yang tidak benar, karena dia adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, orang yang mengasihi oleh Allah. Saudara terkasih, firman ini mau mengatakan bahwa setiap orang yang melakukan kebenaran itu, nyawanya dipelihara oleh Allah, hidupnya dibimbing oleh Allah. Maka marilah kita menjadi orang-orang yang selalu taat untuk melakukan firman. Banyak hal godaan, banyak hal yang terjadi bagi orang-orang yang mengasihi Allah. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana orang fasik menjadi bahagian daripada kehidupan di sekitar kita. Namun kita akan melakukan kebaikan dan tidak menjadi dipengaruhi oleh itu. Oleh karena itu saudara terkasih, biarlah kehidupan kita, biarlah segala langkah hidup kita adalah orang-orang yang benar, yang berpaut kepada firman itu dan melakukannya, sehingga nyawa kita dipelihara oleh Allah
nyawa bukan hanya nyawa selama kita hidup, namun nyawa kita adalah setelah kita menjadi tiada dan kita menjadi memperoleh kehidupan yang kekal karena kita adalah orang yang sudah dibenarkan. Bila firman ini menuntun kita untuk tetap setia dalam kebenaran dan kita merasakan nyaman di dalam tuntunan, naungan, dan kasih setia Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan, yang mengingatkan kami bahwa kami adalah milik Allah yang dipelihara oleh Allah. Biarlah hidup kami menjadi tetap mengandalkan Tuhan. Hamba berdoa biarlah setiap orang mendengarkan firman ini tetap memelihara hati imannya kepada Kristus Yesus Tuhan yang sudah membenarkan dan memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus